Hai semuanya, kali ini aku akan membuat kue sus isi krim vanila dan aku akan memberikan tipsnya supaya kalian berhasil membuatnya. Ini hanya memakai oven tangkring. Pertama kita akan membuat isi krim vanilanya dahulu. Masukkan ke dalam wajan 50 gram tepung maizena, 100 gram gula pasir, 1 bungkus Mayfla rasa vanila, 600 ml susu cair full cream. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini kita masak dengan api kecil. Beri secuput garam. Ini dimasak dengan api kecil, harus sambil diaduk terus ya, supaya teksturnya menjadi lembut dan halus dan tidak ada yang bergerindil. Jika teksturnya sudah mengental dan lembut seperti ini, teman-teman boleh langsung masukkan butter atau margarin 1 sendok makan ya. Dan ini kita aduk sampai butter atau margarinnya meleleh ya. Dan jangan lupa menggunakan api yang paling kecil saja ya, supaya flanya tidak mudah gosong. Lalu ini jika sudah meletup-letup, teman-teman bisa angkat dan matikan apinya. Teman-teman juga bisa masukkan ke dalam mangkuk seperti ini. Selanjutnya, ini kita tutup menggunakan plastik wrap seperti ini. Dan ingat, plastiknya harus menempel di permukaan seperti ini ya. Tujuannya supaya bagian atasnya tidak mengering dan berembun. Jika berembun, nanti akan cepat basi flanya. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam lemari es atau didinginkan begitu saja. Jika sudah dingin, teman-teman bisa masukkan ke dalam plastik segitiga ya, supaya nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam isi kulit susnya. Sekarang kita masukkan 120 ml air, 120 ml susu cair, dan 120 gram margarin. Ini aku akan membuat kulit susnya ya. Masukkan juga secuput garam. Selanjutnya kita masak dengan api sedang sampai butternya meleleh dan mendidih ya. Nah, ini tahap penting nih teman-teman. Jadi ini kita masak sampai harus mendidih dan berbuih seperti ini. Nah, jika sudah berbuih seperti ini kita kecilkan apinya ya. Nah, ini aku kecilkan apinya sangat kecil dan aku masukkan 135 gram tepung terigu sambil diaduk-aduk sampai rata dan sampai kalis. Nah, ini penting sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus mengaduknya sampai benar-benar rata dan kalis. Juga permukaan wajannya itu mengering ya teman-teman. Oke, ini sudah sangat bagus adonannya. Dan sekarang kita matikan apinya, lalu kita pindahkan ke dalam wadah yang lain seperti ini. Setelah itu, ini kita diamkan selama 30-60 menit supaya adonannya ini menjadi suhu ruangan atau lebih hangat gitu ya, tidak panas lagi. Jika adonan sudah menjadi suhu ruangan atau sudah hangat, ini aku tambahkan 4 butir telur ukuran sedang dan aku masukkan bertahap satu persatu. Lalu aku aduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata, atau teman-teman juga bisa pakai spatula saja mengaduknya, asal mengaduknya itu secara merata ya.
Dan ini telur terakhir yang aku masukkan. Tapi kalau bisa teman-teman, untuk telur yang terakhir teman-teman aduk dulu, kocok dulu di wadah. Lalu masukkan sedikit demi sedikit. Kalau dirasa adonannya tidak terlalu cair, telurnya di stop saja gitu, disisakan. Tapi karena ini telurnya aku ukurannya pas, jadi aku masukkan semuanya gitu ya. Supaya tujuannya ini adonannya tidak terlalu cair gitu teman-teman. Nanti jadi bisa dibentuk atau dicetak ya. Lalu ini kita aduk-aduk sebentar memakai spatula dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga untuk dicetak. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman juga boleh ujungnya ini kita lapisi lagi dengan plastik segitiga. Lalu dipotong, digunting seperti ini. Dan kita masukkan splitnya model seperti ini ya. Jadi seperti kita akan membuat kue ulang tahun gitu ya teman-teman. Nah, bagian plastik segitiga adonannya juga digunting ya. Lalu kita masukkan, kita double ke dalam plastik segitiga yang sudah dimasukkan dengan spluit. Dan ujungnya diikat kembali. Boleh ya diikat atau dipegang kencang seperti ini saja. Lalu setelah itu kita siapkan loyang yang sudah dialasi dengan mentega atau boleh juga dialasi dengan kertas roti, lebih bagus ya. Karena di sini aku tidak mempunyai kertas roti, jadi aku alasi dengan mentega. Terus kalian langsung semprotkan saja adonannya seperti ini. Lakukan sampai adonan selesai dan habis. Masukkan adonan ke dalam oven yang sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang selama 45-60 menit dengan menggunakan api yang paling besar. Lalu jangan pernah membuka tutup oven karena nanti kuenya akan mengempis. Mengapa menggunakan api besar? Karena menggunakan api besar dari awal pemanggangan ini akan membuat kuenya berongga ya teman-teman. Jika kuenya sudah mulai mengembang, bawahnya sudah mulai kecoklatan dan atasnya ada gelembung-gelembung kecil, teman-teman bisa menurunkan apinya ke api yang sedang dan teman-teman bisa masak sampai kuenya bagian atasnya matang ya. Oke, ini hasilnya teman-teman. Jadi hasilnya atas bawahnya tidak gosong. Lalu ini kita potong bagian dalamnya ya. Nah, ini bagian dalamnya kita potong seperti ini. Kita lihat bagian dalamnya benar-benar berongga atau tidak. Nah teman-teman, lihat bagian dalamnya jadi berongga seperti ini ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa langsung masukkan isian krim vanilanya yang tadi kita buat. Teman-teman bisa mengisi sesuai selera aja ya. Kalau untuk dijual sih teman-teman jangan sebanyak ini juga. Karena ini aku akan dikonsumsi sendiri, jadi ini aku banyakin seperti ini.
Untuk model yang kedua, teman-teman bisa bolongi dengan cara ditusuk seperti ini dengan menggunakan sumplit. Lalu teman-teman bisa langsung semprotkan flav vanilanya ke dalam seperti ini ya. Atau teman-teman bisa memakai sepeluit yang lebih kecil dari ini ya, supaya nanti bolongannya tidak terlalu besar seperti ini. Untuk rasa ini benar-benar enak sekali. Aku sudah cobain dan benar-benar seperti kue sus premium. Teman-teman, kalau isian fullnya seperti ini, teman-teman bisa laku dijual sekitar harga 4-5 ribu rupiah. Oke, jadi selamat mencoba di rumah. Jangan lupa subscribe channel aku. Dan kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di like. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.